kasus terorisme di Indonesia, BNPT lah, rata-rata yang ditangkap itu ada indikasi mereka ini berpaham Wahabi. Nah, Ana mau tanya sama Antum, Ustadz Aris. Antum udah pernah baca Nawakidul Islamnya Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab belum? Sudah. Sudah. Ana mau tanya yang poin ini, Ustadz. Ini Ana bukakan datanya. Ini maksudnya seperti apa ini memahami ibarah ini, Ustadz? Karena sepertinya ini asal mualanya orang kemudian bisa jadi teroris, Ustadz. Nih. Yang ini main ya Robi ya. ya. Nawakidul Islam yang keempat ya Ustadz ya. Kita loncati aja langsung keempat. Nih ya, mani taqoda anna ghairu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladzi yufaddilu hukmat tawagid ala hukmihi fahuwa kafir. Kan begitu nih ibarahnya. Kalau menurut Ustadz Aris, apa yang dimaksud dengan hukum togut ini, Ustadz Aris? Selain hukum Allah. Kalau Undang-Undang Dasar 45 kayak kita di Indonesia pakai KUHP, ini termasuk hukum togut nggak? Iya, togut. Sekarang ibarah Muhammad bin Abdul Wahab nih, kami nih. Iya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan di kata paling pertama mani taqodah, siapa yang berkeyakinan. Nah, makanya orang yang membuat hukum selain hukum Allah, kita datang, duduk, bertemu empat mata. Sampean ini atas dasar keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik dibandingkan hukum Allah enggak. Nah, kalau enggak ada hujah, ya ngapain kita kafirkan? Nah, maksudnya gitu. Saya maunya apa ya teman-teman teman-teman aswaja, letakkanlah narasi sesuai dengan apa yang diinginkan penulis, biar kita berdiskusi itu berdiskusi adil, berdiskusi nyaman. Kalau model framing atau apa dipelesetkan, gimana sampai keinginan kita dan tujuan kita itu tercapai dengan mempelesetkan. Nah, ini justru ini yang kita khawatirkan. Ini framingan antum. Nah, ini kan pelaku-pelakunya pelaku garis kerasnya kan antum sebetulnya. Andir ini adalah pelaku garis keras. Sejak kapan para asatid kami sejak kapan para asatid aswaja berani memplesetkan dalil? Justru para asatid aswaja bahkan ketika membawa ayat saja tidak berani mentafsirkan sendiri, tetap memakai tafsiran para ulama, rujukannya para ulama. Malah lucu loh, Riz, teman ente Riz, malam kemarin si Altop katanya sholat sunnah Bilal, sholat sunnah wudhu yang 2 rakaat selepas wudhu, katanya sunnah takriri. Dia mengakui itu sunnah takriri. Terus kata dia, kenapa Bilal melakukan itu? Karena sebelumnya ada perintah Nabi, ada ucapan Nabi yang wudulah seperti wuduku dan sholat 2 rakaat. Kalau ada perintah sebelumnya berarti itu bukan takriri, Riz. Berarti Bilal ini mengamalkan hadis qauli. Dia mengakui Bilal sholat 2 rakaat hadis takriri karena disetujui Nabi, tapi di sisi lain dia menyebutkan bahwa itu mengamalkan hadis Nabi. Gimana ini? Kok bisa bercanda seperti ini, Riz? Nggak terlalu urgen itu, Mas Andir, antara takriri dan kaulin Nabi ya. Yang penting diamalkan kan. Ada yang membackupnya mau takriri atau kaulin. Yang jadi masalah yang dibenturkan ini antara bid'ah dan sunnah, maka ini kita diskusikan. Kalau yang itu nggak terlalu urgen, Mas Andir, sampai kapan menjadi garis keras?
Sampai Bukan kapan masalah mau urgen jadi juga nih, garis Riz. keras sampean tuh? Riz, gini Riz, bukan masalah urgennya. Kalau takriri, bilang saja takriri, berarti Bilal memulai itu atas kemauannya sendiri tanpa adanya perintah dari Nabi. Kalau memang adanya perintah dari Nabi, jangan dikatakan hadis takriri dong. Kata-kata ente kan jujur. Kenapa tidak jujur? Kalau masalah itu ada beberapa sebab juga. Artinya mungkin ada sahabat yang belum sampai kaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Umar bin Khattab yang begitu dekat dengan Nabi, tetapi beliau luput hadis tentang mengucapkan salam 3 kali. Bahkan Oh, ketika itu. pergi ke Ansor, pergi ke orang-orang Ansor, kemudian orang-orang Ansor mengatakan bahkan anak-anak kecil tahu hadis itu. Tetapi kenapa Oke. terluput dari Umar bin Khattab yang begitu dekat? Nah, Nah, gini, Riz. itulah Gini, Riz, dinamika di tengah-tengah masalahnya sahabat. gini. Ada yang terluput, ada yang tahu, ada yang enggak. Oke, Makanya masalahnya nanti gini, akan Riz. perselisihan, nanti ada takriri, ada kauli sejauh Nah, ilmu yang mereka dapat. Jadi tobat Ndir, tobat malam ini, jangan jadi garis keras masalahnya lagi. gini, Riz. Masalahnya gini. Si Altop bilang katanya Bilal bin Rabah juga mendengar hadis itu dari Sayyidina Utsman. Makanya Bilal sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah, kalau Bilal mendengar dari Sayyidina Utsman bahwa Nabi pernah mengatakan seperti itu, wudhunya Bilal, sholat sunnahnya Bilal 2 rakaat selepas wudhu, jangan dikatakan hadis takriri, tapi mengamalkan hadis qauli Nabi. Nah, lo gimana? Bingung kan? Kalau dikatakan hadis takriri, berarti Bilal itu memulainya tanpa ada anjuran, tanpa ada contoh dari Nabi. Makanya dikatakan takriri. Kalau sudah ada anjuran sebelumnya, bukan lagi takriri, tapi qauli. Nah, Jadi lo atur aja gimana baiknya itu Mas Andir. Nah, Diatur gimana gimana? baiknya? Antum kan dekat. Diatur aja gimana baiknya Iya, itu tapi takriri. Oke. Gini, baik. Diatur aja. Diatur aja Oke, gimana. kalau antum nanya gimana baiknya, nasihatin baiknya saudara Arif antum. obat masuk aswatse. Nasihatin saudara antum, jujurlah kalau membawa referensi. Antum kan tadi bilang sama Aswaja jujurlah. Maka Nah, saya mengatakan dari kapan para asatid Aswaja berani memplesetkan dalil. ini host aja ini sudah berdamai dengan pikiran beliau. Nah, lihat itu dong Mas Andir. Aris ngomong kalau keluar jalur Andir. kembali ke laptop ke judul aja, ke tema aja langsung. Bahkan Riz, tolong Riz nasihatin ya Sultan Mataram. Beliau itu pernah mengatakan bahwa Aswaja tidak mengimani ayat-ayat Al-Quran. Kasih tahu Riz, jangan sampai kayak gitu Riz. Kalau orang Aswaja tidak mengimani ayat Quran, berarti Sultan Mataram sudah mengvonis kafir terhadap orang-orang Aswaja. Bahaya Riz. Maka jujurlah ya. Ya selanjutnya ya. Jangan diserang ke aja. Kenapa kami ketika ada ayat mutasyabih lebih memilih tafwid atau takwil? Ya karena ada alasannya. Dan kalian juga kan memilih isbat mana zohir ada alasannya juga kan. Jangan mengatakan orang-orang Aswaja tidak mengimani ayat Quran. Bahaya itu Riz. Ini sama saya menuju
menuju kafir loh. Tidak memahami ayat Quran itu kan kafir konsekuensinya kan. Itu sama saja menuduh kafir. Sekarang Bang Jo percaya nggak Allah di atas? Apa Mam? Sekarang Bang Jo percaya nggak Allah ada berat? Oh ya Yang enggak. Caranya, Mam. Enggak boleh. Sultan Allah di Mataram atas itu di bawah. benar itu yang dikatakan Sultan Mataram itu. Benar Kenapa itu Mam? menurut sebentar, benar itu menurut orang yang nggak berilmu. Memang kamu itu ketika Ustadz kamu Sultan Mataram ngomong ngecoblak bawa data tidak bawa data kau anggap kebenaran karena keguluan ente terhadap Sultan Mataram. Ya kalau dari kami kalau ada kesalahan ya dikritisi juga. Saya juga sering kok dinasehatin sama Yai Jian, sama asatid yang lain. Itulah nikmatnya ketika kita saling mengingatkan. Malah saya pernah menggunakan chat GPT. Yai Jian langsung menasihatin saya. Kalau kalian ada orang awam aja di bawah mengkafirkan atau membid'ahkan, kalian diamkan saja. Padahal kalian tahu. Bahkan kalian juga tahu kan nanti di yaumil akhir bakal dihisab. Jadi BNPT itu jangan dipercaya 100%. Kami sudah banyak terlibat dengan komunikasi dengan BNPT ya. Artinya kita Tuh. sudah Res. tahu seluk-beluknya Res. bagaimana BNPT itu. Dulu. Gini Res. Dengar dulu. Saya Ini cerita ada sejarah mantan. dulu. Oh Saya iya cerita iya. sejarah dulu. Saya cerita sejarah. Jadi BNPT dulu ada perkumpulan kami itu masuk di daftar BNPT. Kemudian Metro TV menampilkan, inilah daftar. Nah kita datangi Metro TV. Kemudian kita datangi juga BNPT. Ternyata BNPT hanya menginput data dari mulut ke mulut. Itu kurang lebih belasan Ya. tahun lah. Res, yang kita percaya data Res. Masalahnya kalau kita disodorkan, Kalau ada data tampilkan kita lebih percaya Ris. Kalau ada data tampilkan kita lebih percaya. Kalau saya bisa mendatangkan data. Saya bisa mendatangkan data. Mantan teroris sendiri ya mengaku bahwa mayoritas teroris itu berpaham Wahabi. Saya punya datanya, pengakuan sendiri. Kalau tidak percaya, sampai ngomong gini. Kalau tidak percaya, data saja ke kantor kepolisian terdekat. silakan. Bilang mau bertemu dengan saya. Hah? Kalau saya lebih percaya yang memang terlibat langsung seperti siapa Ustadz. Ya mana? Gini loh Riz, Habib boleh. Habib Rizik Boleh Riz, percaya. tapi datangkan. Kemudian Ja'far, Jadi nggak Ja'far cuma Mansouri. asumsi. Aris kan cuma asumsi. Mana datanya? Buktinya mana? Video kayak atau apa kayak tampilkan? Gini Bang Jo, Itu Bang Jo, lebih- sebentar. Bang Jo. Kita kan cari kebenaran. Gini, Boleh. kata- Kita kata boleh. Aris. Bang Haris itu menyangkal boleh. Pokoknya nggak boleh. Aris katanya BNPT hanya tahu dari mulut ke mulut. Riz, yang namanya di kepolisian tidak seperti itu. Dulu saya waktu di Bandung, itu saya dekat dengan sekolah polisi Riz. Malah saya jadi pekerja harian lepas di sana. Bagian logistik Riz, bagian ngurus peluru, bagian ngurus granat. Itu saya yang beresin. Pistol AK-47 saya yang beresin Riz. Dan alhamdulillah Korelasinya sampai beres-beresin. Apa dulu korelasi? Riz. Dengerin Nggak ada dulu Riz. korelasinya tuh. Bukan nggak ada korelasi Riz, dengerin dulu. Alhamdulillah ada polisi yang baik namanya Ibu Novarita asal Padang. Ngangkat saya jadi anak karena
selepas asar anak-anaknya itu belajar Quran sama belajar Iqra itu sama saya, Riz. Dari mulai Iqra sampai Quran sama saya. Dan Riz, apa yang terjadi di polisi bukan hanya omongan-omongan doang, Riz. Ketika ada suatu kejadian, bukan hanya mempercayai saksi itu dari omongan saksi saja. Di polisi itu ada namanya olah TKP, Riz. Ada olah TKP, bahkan jangankan masalah kriminal, Riz. Masalah pengawalan saja itu diatur, Riz. Ada pelajarannya judulnya Makanya pengawalan. saya bilang gini Bang Ada Andi. judulnya olah TKP. Mana mungkin polisi Maksudnya sebentar. diskusi agama, Sebentar. maksudnya kita jangan menghubung-hubungkan dengan dinamika politik. Ini BNPT nih, nggak bisa kita masukkan dalam diskusi-diskusi yang lebih serius. Kenapa? Kalau berbasis politik, nggak bisa dijadikan, Gini, paling nggak Riz. nggak bisa Yang dijadikan. namanya terorisme itu bukan ranah politik. Makanya Riz. kalau teman-teman mengangkat isu-isu BNPT, waduh ini Yang nggak namanya punya kriminal, bobot, nggak yang punya namanya bobot. Sebentar, Riz. Kalau Yang kalau namanya Wahabi merebut kriminal, tidak ada merebut campur itu tangan politik. politik tidak Riz. Riz, Juga Apa olah betul? itu TKP si itu politik Said ya. sama Abdul Wahab rebut apa di Arab Saudi itu politik tidak? Sebelumnya itu siapa yang bersih tegang dengan Turki Utsmani? Kan ada sebelum beliau, bukan beliau yang secara langsung. Ada rival dari Ali Su'ud, ada rival Kan berarti beliau. politik Riz. Berarti politik toh. Lah Kamu jelas kan lah. aku politik kan. Iya, makanya Sebentar, diskusi dengan tentang isu Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak bisa kita jadikan diskusi apa ya, karena kan itu berbasis politik, maksudnya nggak bisa AA di situ suaranya AA gitu. Enggak 100% politik. Ya, Makanya karena kan itu berbasis politik, jadi nggak bisa semua kan harus ada, semuanya pasti ada. seperti Yang itu. jelas Riz, fakta kebenarannya itu Wahabi masuk ditutupi. Andir. Wahabi sekarang menyusup ke semua instansi suka politik gitu kan. Semua ada Politik. politiknya. Semua ada politiknya. Nggak bisa Orang dipungkiri, Riz. ya tetap politik. Contoh begini lah, sudah kalau masalah BNPT itu kan gini ya. Kalau sering lihat TV itu, yang datang Gus Baha itu kan rata-rata sudah bicara sendiri-sendiri itu. Mana ada itu, ada videonya juga. Kami beberapa pembesar ustadz kami itu dekat dengan Habib Rizik. Kemudian ada juga yang pernah nyantri di Abu Bakar Basir. Abu Bakar Basir, kisahnya beliau ini kan, beliau ditangkap karena membiayai aksi teroris, juga pelatihan di Aceh. Ternyata sampean waktu isu itu terungkap, sampean datang di pondoknya Abu Bakar Basir, karpet aja itu lusuhnya bukan main. Artinya beliau hidup dengan kesederhanaan. Kemudian artinya Korelasinya apa nih? beliau ini Bukan. nggak ini, Nggak ada maksudnya gini. maksudnya Riz, apa? jujur, Ini saya Riz, cerita jujur, sejarah, Riz. makanya Tapi, BNPT itu Riz. jangan mau dibawa Riz. itu. Riz, Enggak, Riz. Riz, aku Korelasi karapat kusut itu dengan BNPT apa gitu loh. Saya berarti di room nggak cocok sampean ini diskusi. Loh. Saya sudah tanya, Riz. Kamu bilang karapat kusut yang dimiliki oleh Abu Bakar Basir dengan BNPT itu apa korelasinya? Nah, betul ini Bang Jadi Bang saya Rian. sebentar, Iya. Riz. Saya bawakan ini dari situs CNN Indonesia. Waduh, Ini situs nasional loh, Riz. CNN nggak usah kalau CNN, waduh, ini kurang update banget ini ya. Para tadi dia sebutan aku tak ngomong sebentar. Suajiun ini kurang Minta waktu. ya. Riz, minta waktu, Riz. CNN. Riz minta waktu, Riz. Jadi begini, kamu nyebut Abu Bakar Basir bahwa ponakan saya yang satu kamar itu meledak. Untungnya ponakan aku itu kita tarik gitu. Aku punya ponakan yang di ngerugi loh.
Aku pernah ke sana. Masjid itu untuk latihan bukan untuk sholat, juga untuk latihan silat, karate itu ada. Saya lihat sendiri. Bukan itunya, Jadi, beliau kita dituduh sebenarnya membiayai kamu aksesoris, Kamu suka motong aksesoris gitu loh. Aku izin tadi minta waktu sama kamu. Itu loh. Enak gitu loh. Kan aku izin loh tadi minta waktu kamu. Saya bercerita. Radikalisme itu siapa? Kan begitu. Nah, itu keponakan saya tarik. Kalau nggak dia ikut ngebom itu. Bener Bang Andir. Ini ponakan saya. Terus saya tarik. Dia sekarang di Jakarta. Dulu waktu dia aliyahnya di grup ini. Saya ke sana. Tengok dia waktu itu. Karena ada kasus itu kita tarik. Nah, intinya seperti itu. Itu temannya ada yang meninggal. Memang ngebom itu. Dia bilang, itu teman saya satu kamar. Ini ponakan saya masih hidup. Betul. Jadi gini loh, maksud saya begini lah. Ya, yang kalau mau bukti apa-apa ya, yang terjadi ya kalau Haris nggak percaya ya nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa. Oh, itu hak Anda. Tapi kalau kita diskusikan data, kan begitu. Cukup, Haris. Terima kasih waktunya. Ini dari CNN juga menyatakan kebanyakan pahamnya Salafi Wahabi ini. Bukan hanya CNN sih yang menyebutkannya, banyak situsnya. Kompas, Metro TV, waduh, Bang Andir, sampean ini generasi terakhir kayaknya. Ini kan, gini Update sekali Riz. sampean tuh. Gini Riz. Generasi belakangan sampean ini Mas Andir. Gini Riz, kata orang-orang Wahabi. Kita ini kata orang Wahabi. sudah terlalu panjang fase yang kita lalui masalah isu-isu teroris, Mas Andir. Gini Riz, kata orang-orang Wahabi, kita ini dipermudahkan dengan teknologi. Ya. Segala sesuatu itu ada dalam teknologi, kata orang Wahabi. Makanya menuntut ilmu pun kata mereka sekarang gampang, tinggal buka Google. Mencari ilmu pun gampang, tinggal buka Google, segala ilmu ada di sana, kata orang Wahabi. Terus saya mengikuti orang Wahabi mencari informasi. Saya disalahkan juga oleh orang Wahabi, gimana ini? Malah ini situsnya bukan hanya CNN yang mengatakan, Peradaban ID, banyak Riz. Cuman ya tidak menutupi masih banyak juga